Kei Rapov. Lagi dan lagi. Aku hanya bisa duduk diam sendirian menatapi hidangan makan malam yang sudah susah payah kubuat untuk suamiku. Aku sadar kalau Kak Dinan memang sudah kelewatan sekali, tapi aku memang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kesabaranlah yang sangat kubutuhkan saat ini. Aku harus tetap sabar menunggu dalam penantian yang entah kapan akan berakhir. Ya Tuhan, kenapa aku harus mencintai pria seperti itu? Setidaknya kau memberikan secercah kehangatan untuknya supaya dia memberikan kehangatan itu kepadaku. Sayang, kamu tunggu sebentar ya, aku ada urusan dulu. Ku dengar suara Kak Dinan di depan pintu. Sepertinya dia sudah pulang. Dengan siapakah dia bicara? Aku pun melangkah mendekati pintu yang sudah terbuka lebar. Aku terenyuh ketika melihatnya merangkul seorang wanita yang kecantikannya jauh di atas rata-rata. Dari gaun spandex ketat berwarna krim yang dikenakannya dan rambutnya yang ikal yang menyentuh punggung, memberi kesan bahwa dia seumuran dengan Kak Dinan. Wajahnya terlihat dewasa dengan make up yang lumayan tebal. Pernak-pernik yang dipakainya kupastikan bermerek semua. Dari tas, gelang, bahkan kalung yang dipakainya. Aku yang hanya memakai hot pants dan kemeja katun putih yang super kebesaran dengan rambut digulung ke atas, rasanya benar-benar tak sebanding dengan wanita yang berada tepat di hadapanku saat ini. Seperti inikah wanita idaman Kak Dinan? Drop. Aku benar-benar drop ketika harus melihat Kak Dinan membawa wanita ke rumah sambil bermesraan seperti ini. Saat ini ingin rasanya aku menangis terseduh-seduh tanpa ampun. Tahan, Kei. Kamu harus tahan. Kamu harus kuat. Jangan perlihatkan kerapuhanmu di depan Kak Dinan, karena tugasmu belum selesai. Jangan sampai misi muliamu untuk mendapatkan cintanya gagal begitu saja karena masalah secuil ini. Ini bukan masalah besar, Keira. Jangan minder menghadapi wanita berpenampilan matre seperti ini. Kamu jauh lebih baik darinya, karena kamu adalah wanita terbaik yang diciptakan Tuhan untuk Kak Dinan. Ini siapa, Kak? Kuusahakan bertanya dengan nada normal kepada Kak Dinan yang hendak masuk ke rumah. Dia wanitaku. Kami mau makan malam di hotel. Kamu tidur saja duluan. Tidak perlu menungguku. Mungkin aku akan pulang pagi. Kutatap Kak Dinan dengan tajam, menatap setiap sorot yang dipancarkan oleh matanya. Sungguh, dia benar-benar tega kali ini. Kak Dinan benar-benar kelewatan padaku. Dia menyiksa dan menghukumku tanpa ampun. Apa aku harus terkena serangan jantung dan amfal dulu untuk membuatnya luluh kembali? Kalau memang itu yang bisa membuatnya untuk terus bersamaku, aku akan melakukannya. Who is she, Dar? Kenapa dia ada di sini? Tiba-tiba perempuan berpenampilan glamor itu mempertanyakan siapa diriku dan apa maksud keberadaanku di sini. Dasar perempuan bodoh. Kenapa Kak Dinan memilih wanita seperti ini sih? Melihat dia memakai barang-barang branded yang digantungkannya di setiap bagian tubuhnya saja sudah membuat ilfil setengah mati. Karena setauku, pemakaian barang branded secara berlebihan merupakan dosa sosial yang dilakukan kalangan kelas atas. Dia adikku, kita mampir sebentar ke sini. Hanya untuk minta izin kepadanya. Takut dia malah ketiduran menungguku. Ujar Kak Dinan santai sambil ngacak-ngacak rambutku. Aku benar-benar kesal setengah mati melihat aktingnya yang begitu hebat. Bisa menetralisir keadaan. Seakan kami memang terlihat dekat satu sama lain sebagai kakak adik. Oh gitu. Ya sudah, ayo kita pergi, Dar. Aku udah lapar nih. Iya sayang, kita memang harus cepat-cepat pergi. Kulihat Kak Dinan kembali merangkul wanita itu seraya berjalan menjauh dariku untuk meninggalkan rumah ini. Hatiku benar-benar perih dan sakit, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat menghadapi semua ini, karena aku masih tidak percaya kalau Kak Dinan tega berbuat seperti ini kepadaku. Kak, tunggu. Dengan nada tertahan, kutarik kembali sebelah tangan Kak Dinan sambil berharap dia mengurungkan niatnya untuk pergi bersama dengan wanita jalang ini. Ada apa lagi? Tidur gih sana, kalau enggak balik aja ke rumah orang tuamu. Ujarnya seraya melepaskan tangannya dengan kasar dari genggamanku. Kurasakan air mataku turun tanpa permisi membasahi pipiku. Aku menggeleng kuat-kuat. Masih tak bisa merelakannya pergi.
Namun sama sekali tak ada raut kasihan yang ditawarkannya kepadaku di wajahnya. Dia malah kembali membalik tubuhnya dan menarik tangan wanita jalang itu untuk meninggalkan rumah ini. Dia sudah pergi. Kak Dinanku benar-benar sudah pergi dan akan menghabiskan malam bersama dengan wanita itu. Hatiku benar-benar terasa hancur dan sakit. Rasanya ada luka yang tiba-tiba menganga di hatiku. Luka basah yang tiba-tiba harus ditumpahi banyak cuka. Namun aku harus tetap kuat. Aku tak boleh menyerah. Dan sudah seharusnya aku memutuskan untuk mengikutinya. Untuk menghalanginya melakukan semua hal yang menyakitkan ini. Setelah mobilnya keluar dari gerbang rumah, aku pun ikut pergi. Ku stop taksi yang muncul di saat yang tepat. Ikuti mobil itu, Pak. Perintahku kepada supir taksi sambil menunjuk CR-V putih milik Kak Dinan yang akan segera keluar kompleks. Baik, Mbak. Mataku terus mengikuti arah laju mobil Kak Dinan. Sebenarnya, dalam hati kecilku, aku masih kurang percaya dengan rencana makan malam mereka di hotel. Aku tahu persis Kak Dinan itu pria seperti apa. Dia bukan pria playboy yang suka hura-hura ke sana-sini. Setauku dia tidak pernah ke klub ataupun tidur di hotel dengan wanita. Selarut apapun malam berlalu, dia pasti pulang ke rumah. Kak Dinan juga bukan tipe pria yang memiliki terlalu banyak teman. Karena setauku, teman terdekatnya adalah Razi. Dan orang terdekat dalam hidupnya adalah aku. Pak, stop. Sepertinya mobil itu mau berhenti. Aku memerintahkan supir taksi untuk berhenti karena aku melihat mobil Kak Dinan berhenti di perempatan jalan. Mataku terbelalak ketika melihat wanita itu turun sambil mengomel-ngomel tak jelas. Dia membanting pintu mobil dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa wanita itu malah turun di jalan? Dari kejauhan, kuperhatikan Kak Dinan juga ikut turun setelah memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Saat berdiri di trotoar sambil meneguk air yang ada di dalam botol minum miliknya, Kak Dinan tampak kebingungan. Segera aku ambil ponselku untuk menelponnya. Rasanya aku sudah tak sabar untuk segera mendengar suara seraknya. Gerakan Kak Dinan terlihat lambat ketika hendak menjawab panggilanku. Apa dia tidak mau menjawab telepon dari wanita yang sedang mengkhawatirkannya ini? Halo. Aku tersenyum sambil menitikkan setetes air mata setelah mendengar jawaban darinya. Kamu di mana, Kak? Sudah aku bilang kan, aku sedang ingin bersenang-senang dengan wanita yang kubawa ke rumah tadi. Aku tersenyum miris mendengar perkataan yang lolos dari mulutnya barusan. Bohong, pria ini pembohong. Apa boleh aku menunggumu untuk yang kesekian kalinya? Aku tidak peduli harus sampai kapan menunggumu. Yang penting kamu bisa kasih kepastian kalau kamu akan pulang ke rumah kita, meskipun tidak bisa memastikan waktunya. Aku masih kekeh ingin mengorek kepastian darinya. Ku dengar nafas berat yang dihembuskannya dari seberang sambungan. Tidak, kamu tidak boleh menungguku, ujar Kak Dinan dingin. Detik selanjutnya ku dengar panggilan sudah terputus. Mataku kembali melihat Kak Dinan yang sedang tertunduk sambil mengusap wajahnya beberapa kali. Dia bahkan sempat mengacak-ngacak rambutnya. Ada apa dengannya? Apa aku sudah melukainya dengan perkataanku di telepon tadi? Namun aku sudah merasa cukup lega saat Kak Dinan sudah tidak bersama wanita jalang itu lagi. Kemanapun Kak Dinan akan pergi sekarang ini, aku hanya berharap dia tidak mengkhianati cintaku yang tulus. Karena dia bukan tipe pria yang suka bermain api dengan wanita seperti itu. Kita balik saja, Pak. Dengan sangat berat, ku minta supir taksi ini untuk memutar arah karena tidak mungkin aku turun dari taksi dan menyusul Kak Dinan yang masih berdiri dengan frustasi di trotoar. Emosinya sedang meluap-luap karena ditinggalkan begitu saja oleh perempuan itu. Saat taksi ini sudah melaju dengan kecepatan sedang, aku menoleh lagi ke belakang. Mataku menangkap sosok yang semakin menjauh dariku. Tak sanggup kualihkan pandanganku dari tempat Kak Dinan berdiri. Air mataku pun kembali menggenang. Namun cepat-cepat kuhapus demi meringankan sedikit luka di hatiku ini. Deretan pertanyaan masih menari-nari di benakku. Sebenarnya apa yang terjadi pada pria dingin ini? Kenapa dia bisa setega itu padaku? Namun lagi-lagi pertanyaan itu hanya bisa tersimpan dalam benakku. Kuharap pria es itu akan segera pulang dan menemui istrinya yang teramat mencintainya ini. Dinan Puff. Kulajukan mobil dengan kecepatan penuh agar aku bisa melampiaskan semua emosi dan kegundahanku. Sial,
Perempuan jalang itu meninggalkanku dengan hinaannya yang begitu menyakitkan. Setelah berakting mesra di depan Keira dan kemudian meninggalkan rumah untuk pergi bersama dengan wanita jalang itu, kami berdua dilanda pertengkaran yang begitu hebat. Ini semua berawal dari salahku yang memang kelewat dingin padanya. Aku benar-benar tidak pandai bersikap hangat kepada wanita matre seperti itu. Karena dari dulu aku memang tidak pernah dekat dengan makhluk menjijikkan seperti dirinya. Dari awal, aku tahu kalau wanita yang baru saja aku kenal itu hanya tertarik kepada uangku saja. Namun aku tidak mau menyia-nyiakan pertemuan pertama kami tadi siang, karena aku ingin memanfaatkannya untuk membuat Keira membenciku, untuk membuat Keira meninggalkanku begitu saja. Aku sudah tidak punya cara lain untuk membuat Keira benar-benar pergi dari kehidupanku. Hanya inilah cara yang menurutku paling ampuh untuk meluluh lantakkan hati Keira. Dan benar saja, sewaktu aku membawa wanita itu ke rumah, Keira benar-benar terlihat hancur dan patah hati. Air mata turun tanpa permisi membasahi pipinya, membuat aku sendiri sedikit terenyuh melihat raut sedihnya. Namun, tadi aku tetap memutuskan untuk pergi, meninggalkan Keira sendirian di rumah. Di tengah perjalanan, wanita jalang itu mengoceh tanpa henti mengenai barang belanjaannya yang sengaja kubayarkan tadi siang. Aku benar-benar muak saat semua barang-barang branded yang sudah dibelinya harus dibahas lagi di mobilku. Seharusnya dia tahu dan mengerti kalau pikiranku sedang kacau, dan sebenarnya aku hanya memanfaatkannya untuk membuat Keira membenciku. Namun dia malah tidak mau mengerti. Aku membentaknya dengan kasar, dan tepat saat itu, dia malah menghinaku. Dia mengatakan kalau aku adalah pria kaku yang tak bisa membahagiakan wanitanya. Kalau aku adalah pria aneh yang sama sekali tidak akan pernah bisa memanjakan wanita. Karena sudah merasa sangat muak, aku pun mengusirnya turun dari mobil. Tak kupedulikan hotel mewah yang sudah kami booking sejak siang tadi. Detik ini, aku sudah berada tepat di depan pintu gerbang rumahku. Sudah sekitar 2 jam aku mengitari jalanan ibu kota yang sudah gelap, terhanyut dalam pikiran muram yang begitu menyiksa batin dan hatiku. Namun sialnya, entah setan apa yang merasukiku, tanpa aku sadari mobil ini malah membawaku pulang kembali. Apa harus aku pulang secepat ini? Bukankah aku sudah mengatakan kepada Keira kalau aku akan bersenang-senang dengan wanita tadi? Sesaat, kupandangi dari jauh rumah yang sudah kutempati lebih dari 1 bulan ini. Aku tersenyum kecut saat harus mengingat berbagai kejadian buruk yang telah terjadi di antara aku dan Keira selama tinggal di sini. Namun saat melayangkan pandang ke arah pintu masuk rumah, mataku melebar seketika. Dengan cepat aku melepas seatbelt, lalu turun dari mobil saat melihat pintu depan terbuka lebar. Jantungku berdentam kencang saat hal-hal buruk tiba-tiba merasuki pikiranku. Kenapa pintu rumah bisa terbuka pada waktu lewat tengah malam begini? Ya Tuhan, Keira! Mulutku spontan menyebut nama Keira saat keluar dari mobil. Perasaan khawatir itu tiba-tiba menyuruak di hatiku. Sudah 2 jam lebih aku meninggalkan rumah. Dan bisa saja sudah 2 jam lebih pula pintu ini terbuka lebar. Dan aku sama sekali tak bisa memastikan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pelaku kriminal dalam waktu 2 jam itu. Perasaan takut tiba-tiba menggerogoti hatiku lagi. Bayangan Keira menghantam benakku seketika. Aku takut terjadi apa-apa pada Keira. Bisa saja kan ada perampok atau orang jahat yang masuk ke rumahku. Sedangkan di rumah hanya ada seorang Keira yang lemah, yang tidak mungkin bisa melawan perampok. Keira, Kei, kamu di mana? Dengan nafas terengah, aku berlari memasuki rumah. Saat menghentikan langkahku tepat di ruang tamu, kulihat rumah kosong melompong. Bahkan sama sekali tak ada penerangan di dalam sini sehingga kegelapan melahapku. Tubuhku pun menegang saat rasa khawatirku semakin menjadi-jadi karena tak ada suara Keira yang menyahut teriakanku. Kei, kamu di mana? Keira, teriakku lagi dengan suara lebih lantang. Kunyalakan lampu utama agar aku bisa melihat dengan jelas. Aku berlari memasuki rumah lebih dalam untuk mencari Keira. Kujelajahi semua ruangan yang ada di rumah ini. Dari dapur, ruang makan, kamar mandi, dan saat aku tak menemukan Keira di lantai bawah, tanpa ku sadari, kakiku sudah melangkahi anak tangga menuju lantai atas. Oh, tidak. Kutuku kesal saat sampai di lantai atas. Sama sekali tak kutemukan Keira di sini. Bahkan saat aku membuka kamar, hanya tempat tidur kosonglah yang kudapat.
Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, mungkin akulah yang patut disalahkan. Dan mungkin saja aku akan menyesal seumur hidup kalau aku tidak bisa menemukannya lagi. Namun pikiranku tiba-tiba melayang pada kejadian tadi, pada adegan di mana aku hendak pergi bersama si wanita jalang itu. Bukankah tadi aku mengusirnya? Bukankah pada akhir kalimatku tadi, aku menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya? Seketika itu juga, degup jantungku terasa normal kembali. Keputusasaanku hilang begitu saja saat gagasan tentang Kaira pulang ke rumah orang tuanya muncul di benakku. Aku pun segera berlari menuju lemari pakaian besar di kamar, berniat membuka lemari itu, dan berharap di dalam lemari itu sama sekali tak ada pakaian ataupun koper Kaira lagi. Tapi dugaanku ternyata salah. Pakaian Kaira masih terlipat rapi di dalam lemari. Kegundahan kembali menderaku. Seperti orang kesetanan, aku pun kembali berlari keluar kamar, lalu turun ke lantai bawah lagi sambil berharap aku bisa menemukan dia di sana. Kak Dinan. Suara serak dan paro itu menghentikan langkahku yang sudah kelabakan seperti orang gila. Aku membeku, tak mampu membalik badan karena tahu di belakangku sudah ada seseorang yang sejak tadi ku cari. Ku kepal erat kedua tanganku membentuk tinju. Rahangku mengencang meskipun ada sedikit rasa lega karena kekhawatiranku telah sirna. Namun rasa sesak di dadaku ini masih terasa berat. Rasa takut akan kehilangan Kaira masih tergambar jelas di benakku. Kak, akhirnya kamu pulang juga. Aku menunggumu, Kak. Jangan pergi lagi. Aku mohon. Jangan pernah lagi. Suaranya terdengar melemah. Bahkan mungkin kerongkongannya tercekat. Namun aku masih tetap diam tanpa mengeluarkan suara. Tubuhku masih terasa begitu kaku diselimuti oleh getaran ketakutan ini. Kak Dinan, panggilnya lagi. Aku memicing saat merasakan seseorang menghambur untuk memelukku dari belakang. Kurasakan jemarinya perlahan menyusup ke pinggangku. Kedua tangannya tiba-tiba melingkar erat di sana. Sesak, rasanya begitu sesak. Bahkan mataku sudah mulai memanas saat rasa takut akan kehilangan dirinya tadi masih membekas di benakku. Kamu kemana, hah? Kenapa menghilang begitu saja? Ini kan sudah lewat tengah malam. Banyak orang jahat di luar sana. Memangnya kamu tidak takut kalau mereka menyakitimu? Bentakku saat berbalik ke arahnya. Kulepaskan dengan kasar dekapan eratnya. Kutatap dengan tajam matanya yang sudah memerah dan membengkak. Kucengkeram dengan erat pergelangan tangannya. Apa dia tak tahu betapa khawatirnya aku saat mendapati rumah dalam keadaan terbuka dan kosong? Apa dia tidak mengerti betapa takutnya aku saat mengetahui kalau dia tidak ada di sini? Kak, kamu... Dia menatap mataku dengan nanar. Kalimatnya terdengar menggantung. Sementara aku masih berusaha menormalkan degup jantungku yang kelewat khawatir padanya. Bahkan aku juga berusaha mengendalikan nafasku yang sudah terengah-engah karena berlari. Kakak, aku terkesiap saat tubuhnya kembali menghambur ke pelukanku. Dia mendekap erat tubuhku yang masih gemetar dan menegang, seakan memahami perasaanku saat ini. Aku tidak menolak pelukannya yang begitu erat, karena sejujurnya, aku juga sangat menginginkan pelukan itu. Rasa khawatir dan takut inilah yang membuatku luluh. Aku benar-benar tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya. Bahkan membayangkan dirinya disakiti oleh orang jahat pun aku tak sanggup. Jangan bertindak bodoh seperti ini lagi. Bisikku pelan seraya merengkuh tubuhnya dengan begitu kuat. Kurasakan gelengan kuatnya di dadaku. Tanda kalau dia tidak berniat membuat aku khawatir dan takut seperti ini lagi. Dan saat ini, detik ini, aku harus mengakui kalau dia masih merupakan kelemahanku. Dia belum bisa ku benci seutuhnya. Dia masih sangat ku khawatirkan. Dan dia masih belum mampu membuat dendam ini terus membara.